Kawan Scale-up, siapa di sini yang pengen punya keuangan yang sehat? Kali ini Ko Erwin akan bagikan 4 rasio keuangan yang harus kita ketahuin supaya keuangan kita tetap terjaga dan lancar. Nah, kenapa nih Ko Erwin bagiin ini? Sebab saat ini banyak sekali generasi milenial yang pokoknya pikirannya nih, aduh aku BM nih, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen nonton konser, pengen healing dan sebagainya. Namun secara jangka panjang mereka tidak memperhatikan kesehatan finansial mereka, namun mereka hanya mementingkan kesenangan pada waktu yang masa pendek. Ada 4 rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio utang atau cicilan. Nah, kawan Scale-up, biasanya kan kita suka ya di zaman ini karena begitu gampang, ada cicilan 0%, ada biaya ini itu yang bisa kita hutang, maka seringkali hutang itu bertambah. Nah, rasio hutang kita harus kita batasin maksimal 30% dari total pemasukan kita. Misalnya gaji kita sebulan adalah 10 juta rupiah, maka rasio hutang atau cicilan yang boleh kita ambil adalah hanya sebesar 3 juta rupiah sebulan. Yang kedua adalah rasio pengeluaran. Nah, tentu sebagai manusia, apalagi kita hidup di kota, bagian yang hidup di kota, banyak sekali pengeluaran-pengeluaran rutin yang harus kita keluarkan untuk tempat tinggal, makan, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, untuk rasio pengeluaran ini maksimal yang kita harus keluarkan adalah 50% dari total pemasukan kita. Jadi misalnya kayak tadi, misalnya pemasukan kita 10 juta, maksimal pengeluaran kita adalah 5 juta rupiah. Nah, yang 2 ke bawah ini adalah nilai minimal yang harus kita punya. Yang ketiga adalah rasio tabungan. Nah, ada pepatah zaman dulu bahwa menabung itu pangkal kaya. Jadi kita harus menabung minimal berapa dari penghasilan kita? Minimal 20% dari penghasilan kita. Menabung ini adalah dana cadangan yang kita sisihkan sehingga ketika kita mengalami bencana, misalnya kita dipecat dari kantor kita atau kita kena musibah sehingga kita kehilangan pendapatan kita bisa mengcover pengeluaran kita untuk 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Dan yang terakhir adalah rasio investasi. Nah, sebenarnya lebih benar bukanlah menabung pangkal kaya, tapi investasilah yang bisa membuat kita kaya. Nah, berapa nilai investasi yang harus kita miliki? Minimal menurut Ko Erwin adalah 10%. Nah, jadi untuk 2 rasio di atas, rasio pengeluaran dan rasio hutang, sebisa mungkin itu kita kurangi. Namun yang harus kita tambahkan adalah rasio menabung dan rasio investasi. Kalau kita bisa investasi lebih dari 10%, 20-30%, lakukan itu. Sehingga ke depan nantinya keuangan kita akan semakin sehat dan kita bisa mengalami bebas finansial. Retire young, retire rich. Sekian dari Ko Erwin, salam cuan.